Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Satu Suro adalah malam yang sangat sakral. Malam Satu Suro terkenal dengan mistisnya. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang Malam Satu Suro. Malam Satu Suro. Pada suatu waktu di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, penduduk desa bersiap-siap untuk menyambut Malam Satu Suro. Malam ini dianggap sakral dan penuh misteri, di mana banyak tradisi dan kepercayaan mistis berkembang. Desa ini terletak di kaki Gunung Merapi, dikelilingi oleh hutan lebat yang seringkali membuat suasana semakin mistis. Salah satu keluarga yang cukup terkenal di desa itu adalah keluarga Pak Tarman, seorang petani sederhana yang tinggal bersama istrinya, Bu Siti, dan putri mereka yang cantik bernama Lila. Lila adalah gadis yang cerdas dan pemberani. Dia sangat tertarik dengan cerita-cerita mistis yang sering diceritakan oleh kakeknya tentang Malam Satu Suro. Kakeknya, yang sudah berumur 80 tahun, sering bercerita tentang makhluk halus yang berkeliaran, ritual-ritual yang dilakukan, dan kepercayaan bahwa Malam Satu Suro adalah malam ketika batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi sangat tipis. Malam itu, ketika bulan purnama mulai menampakkan dirinya, Lila memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rahasia Malam Satu Suro. Dia diam-diam meninggalkan rumahnya dan berjalan menuju hutan yang dianggap keramat oleh penduduk desa. Di dalam hutan itu terdapat sebuah mata air yang disebut-sebut memiliki kekuatan magis. Sesampainya di mata air, Lila melihat sesosok bayangan yang sedang melakukan ritual. Ternyata itu adalah Mbah Surip, seorang dukun desa yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Mbah Surip sedang memanggil makhluk halus untuk mendapatkan kekuatan lebih. Lila merasa takut, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dia bersembunyi di balik semak-semak untuk mengamati lebih dekat. Mbah Surip tiba-tiba berhenti dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tahu ada yang mengintip. Keluar sekarang, atau kau akan menyesal." Lila terkejut dan merasa tubuhnya kaku. Namun, dia tahu bahwa bersembunyi lebih lama hanya akan membuat situasi semakin berbahaya. Dengan hati-hati, dia keluar dari persembunyiannya. Mbah Surip menatapnya dengan tajam dan berkata, "Kenapa kamu di sini, Lila? Apa yang kamu cari di malam penuh rahasia ini?" Lila memberanikan diri untuk menjawab, "Aku ingin tahu lebih banyak tentang Malam Satu Suro dan kekuatan yang ada di dalamnya." Mbah Surip tersenyum tipis, "Keingintahuanmu bisa membahayakanmu, Lila. Malam ini bukanlah malam untuk anak gadis sepertimu berkeliaran sendirian." Lila merasa tersinggung, tetapi dia tetap berdiri teguh. "Aku tidak takut. Aku hanya ingin mengetahui kebenaran." Mbah Surip tertawa kecil, "Baiklah, jika kamu benar-benar ingin tahu, ikuti aku." Mereka berjalan lebih dalam ke hutan, hingga sampai di sebuah gua besar yang dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno. Di dalam gua itu terdapat sebuah altar dengan benda-benda pusaka yang berkilauan. Mbah Surip menjelaskan, "Inilah pusat kekuatan Malam Satu Suro. Altar ini adalah tempat di mana para leluhur kami melakukan ritual untuk menjaga keseimbangan antara dunia kita dan dunia gaib. Setiap tahun, kami harus melakukan persembahan agar desa kita terhindar dari bencana." Lila merasa kagum dan terpesona oleh keindahan dan kekuatan tempat itu. Namun, tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari dalam gua. Mbah Surip bergegas menuju altar dan mulai mengucapkan mantra-mantra. Lila menyaksikan dengan mata terbelalak ketika sosok bayangan mulai muncul dari altar. Sosok itu berbicara dengan suara yang menggelegar, "Siapa yang berani mengganggu ketenanganku?" Mbah Surip menjawab dengan tenang, "Kami hanya ingin mempersembahkan ritual agar desa kami aman." Bayangan itu tertawa, "Ritual ini sudah usang. Kalian butuh kekuatan yang lebih besar untuk melindungi desa kalian." Mbah Surip berpikir sejenak dan kemudian menoleh ke arah Lila. "Lila, mungkin ini saatnya kamu mengetahui kebenaran yang lebih dalam." Lila bingung, "Apa maksudnya, Mbah?" Mbah Surip menjelaskan bahwa hanya dengan kekuatan murni dari keturunan desa ini, mereka bisa memperkuat ritual. Dengan penuh keberanian, Lila maju ke depan altar. Dia mengikuti petunjuk Mbah Surip untuk mengucapkan mantra-mantra kuno yang telah diajarkan.
Perlahan, cahaya mulai menyelimuti tubuhnya dan gua itu menjadi terang benderang. Bayangan itu menghilang, dan suasana menjadi tenang kembali. Mbah Surip tersenyum puas, kamu telah melakukannya, Lila. Kekuatanmu telah menyelamatkan desa ini. Lila merasa lega dan bangga. Dia tahu bahwa malam satu suro kali ini akan menjadi awal dari petualangan baru dan tanggung jawab besar untuk melindungi desanya. Sejak malam itu, Lila menjadi penjaga tradisi malam satu suro di desanya. Dia belajar lebih banyak tentang kekuatan dan ritual kuno, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Meskipun penuh misteri dan bahaya, malam satu suro selalu dihadapi dengan keberanian dan kebijaksanaan, memastikan bahwa desa mereka selalu terlindungi.